Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat bimbingan Islam yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, memasuki pembahasan dari kitab Ahadits Ashri Dzil Hijjah wa Ayyamit Tasyrik, yaitu dengan tema Fadlul Hajjil Mabrur wa Sifatuhu, keutamaan haji yang mabrur dan sifat-sifatnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma." Satu umrah ke umrah setelahnya itu bisa menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya melainkan surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini menunjukkan keutamaan yang beribadah haji dengan mabrur dan besarnya balasan di sisi Allah tabaraka wa taala. Karena itu orang yang beruntung adalah mereka yang mendapatkan predikat haji mabrur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayul amali afdal?" Amalan apa yang paling utama? Maka beliau menjawab, "Al-imanu billahi wa rasulihi." Iman kepada Allah dan Rasulnya. Qila thumma madza? Lalu ditanya lagi, selain itu apa lagi? Rasul menjawab, al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah. Qila thumma madza? Lalu ditanya lagi yang ketiga kalinya, maka Rasul menjawab, hajjun mabrurun. Haji yang mabrur adalah seutama-utamanya amalan. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Lalu apa saja sifat-sifat atau ciri-ciri orang yang melaksanakan hajinya dengan predikat haji mabrur? Yang pertama, memastikan bahwa bekal dari materi, dana atau uang yang kita jadikan sebagai sarana untuk ibadah haji, yaitu dari harta atau ma'isyah yang halal. Sebagaimana Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Hadis ini menunjukkan bahwa untuk diterimanya satu amalan di sisi Allah harus dari hasil yang baik. Yang kedua, yaitu mengikhlaskan ibadah haji karena Allah disertai dengan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah syarat diterimanya ibadah. Yang ketiga, yaitu menjauhi atau menghindari segala maksiat, dosa, atau melakukan kebid'ahan serta menyelisih syariat. Karena itu akan menggugurkan dosa, bahkan tidak diterima amalan ibadah haji yang kita lakukan. Yang keempat, hendaknya para jamaah haji untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Kemudian juga berkata dengan berkata baik, bersikap tawadhu, bermuamalah dengan orang lain dengan muamalah yang sesuai dengan syariat. Sebagaimana Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-hajjul mabrur huwa alladhi la riya'a fihi wala sum'ah wala rafatha wala fusuqa wa yakunu bimalin halalin. Bahwasanya haji yang mabrur adalah haji yang tidak
didasari adanya riya, ingin dilihat, atau sum'ah, ingin didengar. Juga tidak berkata dengan perkataan yang jorok, seronoh, atau perkataan yang fasik, disertai dengan harta yang dia gunakan adalah harta yang halal. Teman-teman yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara perkara-perkara yang harus dimiliki oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji adalah yaitu dengan mengagungkan syiar-syiar ibadah haji, dengan melaksanakan ibadah haji itu dilandasi dengan ilmu, dengan ketundukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, serta menjauhi perkara-perkara yang dapat mengurangi atau menghalangi diterimanya ibadah di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Hajj ayat 30, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih." Maka demikianlah bagi siapa saja yang mengagungkan hurumatillah, apa-apa yang Allah berikan keutamaan di dalamnya, maka itu lebih baik di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan hurumatillah adalah segala sesuatu yang Allah sucikan, yang Allah perintahkan kita untuk memuliakannya. Adapun ayat yang kedua, di ayat setelahnya, dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk mengagungkan syiar-syiar Allah, karena sesungguhnya itu bagian dari ketakwaan hati seseorang. Adapun yang dimaksud dengan syiar adalah segala yang Allah Tabaraka wa Ta'ala muliakan di antara tempat-tempatnya seperti Safa ataupun Marwa, maka kita harus memuliakannya. Karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Ta'ala telah menjadikan memuliakan tempat-tempat yang dimuliakan Allah adalah bagian dari ketakwaan kepadanya, dengan menjadikan tempat yang Allah agungkan itu dengan kita mengagungkannya, disertai dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pelaksanaannya. Semoga dengan kita mengetahui akan keutamaan melaksanakan haji dan mendapatkan predikat yang mabrur serta sifat-sifat atau syarat-syarat yang bisa kemudian menyebabkan kita dengan melaksanakan haji itu menjadi haji yang mabrur. Semoga dengan begitu kemudian kita dimudahkan dan diberikan taufik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.